Shalom, salam podcast M116 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6 agar hidup kita makin baik dan makin benar di hadapan Tuhan. Kita akan belajar sebuah istilah skeptisisme filosofis. Apa itu skeptisme filosofis? Bahasa Inggrisnya adalah skeptism, dari Yunani adalah okepis, skeptis, penyelidikan. Adalah bagian pemikiran filsafat yang mempertanyakan kemungkinan kepastian pengetahuan. Skeptisisme filosofis tidak sama dengan skeptisisme ilmiah. Dalam skeptis filosofis yang dikembangkan dapat diklarifikasikan ke dalam dua kategori umum, yakni mereka yang menyangkal semua kemungkinan pengetahuan dan mereka yang menganjurkan penangguhan penilaian karena kurangnya bukti. Dua kategori tersebut berlandaskan pada skeptis akademis dan skeptis Pirhonian atau filsafat Yunani kuno. Dalam filsafat Yunani kuno, di dunia barat skeptisisme dimulai sejak Pyrrho dan Elis. Dalam filsafat Islam, skeptisisme filosofis dimulai dari Al-Ghazali, gagasan filsuf Prancis René Descartes dalam Discourse on the Method. Sebuah perjalanan mereka yang terkenal dari keraguan menuju kepastian dengan mengartikulasikan persamaan dan perbedaan sehingga konsepsinya tentang kebenaran tertuang dalam aturan. Tidak pernah menerima sesuatu sebagai benar jika saya tidak memiliki pengetahuan yang jelas tentang kebenarannya, yaitu hati-hati untuk menghindari kesimpulan dan prasangka yang cepat untuk memasukkan tidak lebih dalam penilaian saya daripada yang muncul dengan sendirinya di pikiran saya dan dengan sangat jelas, dengan begitu jelas sehingga saya tidak punya kesempatan untuk meragukannya. Konsep dasarnya, skeptisisme filosofis dimulai dari klaim bahwa seseorang tidak mengetahui proposisi dan yang biasanya ia pikir telah diketahui. Skeptisisme filosofis adalah skeptisisme terhadap setiap informasi atau pengetahuan yang diberikan kepada umat manusia selama ini. Berbagai ilmu yang ditulis di masa lalu tidak dianggap sebagai hal yang telah pasti. Skeptisisme dapat diklarifikasikan menurut ruang lingkupnya. Skeptisisme global mengklaim bahwa lingkup ataupun ranah semua pengetahuan itu tidak mungkin. Misalnya, skeptisisme moral, skeptisisme tentang dunia luar, atau skeptisisme tentang pikiran lain. Sedangkan skeptisisme lokal mengklaim bahwa seseorang tidak dapat mengetahui apapun, termasuk bahwa seseorang tidak dapat mengetahui tentang mengetahui apapun atau tidak dapat merealisasikan pengetahuan dalam lingkup tertentu. Sejarah skeptisisme barat. Perkembangan skeptisisme menjadi salah satu aliran filsafat dengan pengaruh perkembangan terbesar sepanjang sejarah filsafat barat. Hal yang menarik dari aliran filsafat ini ialah para penganutnya. Banyak filsuf telah digolongkan pada aliran filsafat tertentu sebagai penganut aliran skeptisisme. Yunani kuno, Pirhonisme. Pada umumnya skeptisisme tidaklah merupakan suatu aliran yang jelas, melainkan suatu tendensi yang agak umum untuk hidup terus sampai akhir masa Yunani kuno. Mereka berpikir dalam bidang teoritis manusia tidak sanggup mencapai kebenaran. Sikap umum mereka adalah mengenai kesangkaan atau keraguan. Tendensi skeptis telah ada sejak zaman Pro-Sokrates. Meskipun tendensi skeptisisme telah muncul sejak zaman Prasokrates, akan tetapi ada pelopor yang disebut dengan pelopor skeptisme di Yunani kuno bernama Pyrrho 360-270 sebelum Masehi. Aliran filsafat Pirhonian dan akademik pada sekitar abad ketiga sebelum Masehi hingga abad kedua Masehi bersama-sama membentuk skeptisisme kuno. Pirhonisme adalah bentuk perkembangan skeptisisme filosofi barat yang paling awal sejak resmi dimulai pada Pyrrho dan Elis. Kontribusi besar yang penting bagi Pyrrho dalam sejarah skeptisisme adalah untuk menyajikan keterbatasan kognitif kita secara positif sebagai jalan menuju kehidupan yang tenang. Dalam Pyrrho dan Elis sekitar 360-270 sebelum Masehi, tujuan Pirhonisme adalah eudaimonia yang dicari oleh Pirhonis, yaitu pencapaian ataraksia, keadaan pikiran yang tidak terganggu yang mereka temukan dapat diinduksi dengan menghasilkan keadaan zaman, penangguhan penilaian mengenai hal-hal yang tidak jelas. Menurut catatan kehidupan Pyrrho, ada muridnya Timon dari Pilius
Piro memuji cara untuk menjadi bahagia dan tenang, yakni siapapun yang ingin hidup dengan baik atau eudaimonia harus mempertimbangkan 3 pertanyaan. Pertama, bagaimana pragmata masalah etika urusan topik secara alamiah. Kedua, sikap apa yang harus kita ambil terhadap mereka. Ketiga, apa hasil bagi mereka yang memiliki sikap ini? Jawaban Piro adalah bahwa adapun pragmata mereka semua adalah adiaphora, tidak dibedakan atau perbedaan logis. Asta meta, tidak stabil, tidak seimbang, tidak dapat diukur. Dan anapikrita, tidak dinilai, tidak tetap, tidak dapat diputuskan. Oleh karena itu, baik persepsi indera maupun dozai atau pandangan teori kepercayaan, kita tidak mengatakan kebenaran atau kebohongan. Jadi kita tentu tidak harus bergantung pada mereka. Sebaliknya kita harus adosaspos, tanpa pandangan, aklineis, tidak condong ke sini atau ke sana, akra dan pous, tidak tergoyahkan dalam penolakan kita untuk memilih, mengatakan tentang setiap orang bahwa tidak lebih daripada dari tidak atau keduanya, ada dan tidak atau juga tidak. Kurang lebih bisa mengerti seperti demikian. Jadi prinsipnya skeptisisme filsafat itu adalah meragukan sesuatu kalau belum jelas kebenarannya. Namun di dalam firman Tuhan kita jelas kita ini adalah ciptaan Tuhan. Kita memang diberikan akal budi memahami banyak hal, namun punya keterbatasan. Di sanalah kita dibutuhkan yang namanya wahyu umum yang berasal dari Allah, kecerdasan dari Allah, wahyu khusus di mana Allah di dalam diri Kristus menyatakan nilai-nilai prinsip dalam hidup, yaitu keselamatan dan menjauhkan daripada dosa. Pada prinsipnya tidak ada orang yang sanggup menandingi pengetahuan Tuhan, sehingga di dalam diri manusia selalu ada celah-celah ketidaktahuan, dan di dalam diri manusia ada proses pembelajaran yang tidak pernah akan berhenti. Yang sempurna, yang maha tahu, yang maha benar, yang pasti hanya Allah di atas segala-galanya. Shalom, salam podcast M116.